Siapakah sang sesembahan itu? 1. Dari sisi bahasa, arti kata Allah berasal dari gabungan al-ilah, yang artinya sang sesembahan atau yang berhak disembah. Al yaitu sang, merujuk hanya satu, ilah yaitu sesembahan, merujuk pada yang disembah. Jadi secara harfiah, kalimat tiada sesembahan lain selain sang sesembahan berarti hanya ada satu yang layak kita sembah, tunduk, dan serahkan hidup kita kepadanya. Tidak ada yang lain. 2. Dalam Islam, siapa yang dimaksud kalimat la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, memiliki makna ganda. Nafi yaitu peniadaan, meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Dia. Baik berhala, manusia, atau kekuatan lain, semua itu tidak berhak disembah. Itsbat, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah lah sang sesembahan yang sejati. Yang dimaksud adalah Allah yang Maha Esa, mutlak tidak terbagi, tidak memiliki anak atau pasangan, sama sekali berbeda dari makhluk, dan berkuasa atas segalanya. Ibadah hanya ditujukan kepadanya semata, melalui jalan yang Dia tunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW. 3. Dalam Kristen, siapa yang dimaksud? Orang Kristen juga mengaku tidak ada Allah lain selain Allah yang satu. Yang dimaksud sang sesembahan adalah Allah yang Esa dalam hakikat, namun ada dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu zat, satu kuasa, satu kemuliaan, tidak terpisahkan, tapi berbeda peran. Yesus Kristus adalah sang sesembahan yang sama, karena Dia adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Kita menyembah Yesus bukan sebagai Tuhan yang lain, tapi sebagai wujud dari Allah yang satu itu sendiri, yang datang menyelamatkan. 4. Kesimpulan jelas, tanpa perdebatan. Poin dalam Islam dan dalam Kristen. Dalam Islam, arti Allah, sang sesembahan, atau yang berhak disembah. Dalam Kristen, sama. Dalam Islam, jumlah Tuhan hanya satu. Dalam Kristen, juga hanya satu. Dalam Islam, siapa sang sesembahan? Allah yang Esa mutlak, tidak Tritunggal. Dalam Kristen, Allah yang Esa dalam Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam Islam, apakah Yesus disembah? Tidak, karena Dia hanya Nabi. Dalam Kristen, apakah Yesus disembah? Ya, karena Dia adalah Allah yang menjelma. Intinya, kita sama-sama mengakui hanya ada satu sang sesembahan yang benar. Perbedaannya hanya pada bagaimana kita memahami keesaannya. Bagi Islam, kesatuan yang mutlak dan sederhana, yaitu Tauhid. Bagi Kristen, kesatuan yang penuh hubungan kasih, yaitu Tritunggal. Wejangan spiritual, sang sesembahan itu lebih besar daripada kata-kata kita. Kita memanggilnya dengan nama yang sama, tapi hati kita mengenalnya sesuai dengan apa yang telah Dia nyatakan kepada kita. Bagi kamu yang percaya bahwa Yesus adalah wujud nyata dari sang sesembahan itu, maka sembahlah Dia dengan segenap hati. Bagi yang percaya bahwa Dia Maha Esa, tanpa sekutu, maka tunduklah dengan segenap jiwa. Yang terpenting bukanlah seberapa sempurna kita mengucapkan kalimatnya, tapi seberapa tulus hati kita berkata, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang aku sembah, satu-satunya yang aku cintai, dan satu-satunya tempatku bergantung." Jangan biarkan perbedaan cara memahami membuat kita lupa bahwa tujuan kita sama, mencari dan menyembah sang kebenaran yang satu. Peganglah teguh apa yang kamu yakini benar, tapi hiduplah dengan rendah hati. Karena di hadapan sang sesembahan yang agung, kita semua hanyalah hamba yang kecil yang sedang berjalan pulang ke rumahnya. Amin.